Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Putri Sakila dengan NPM 207554040 dari AKTP 5B. Di sini saya akan menjelaskan presentasi perpajakan internasional. Yang pertama, konsep tax avoidance dalam perpajakan internasional. Pajak tax avoidance atau praktik penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah atau loophole dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Walaupun pada dasarnya ada praktik tax avoidance yang dianggap legal alias tidak menyeleweng dari hukum, tetap saja praktik ini bisa merugikan negara. Jenis tax avoidance atau penghindaran pajak. Menurut James Kessler, seorang pengacara pajak dari Inggris, praktik penghindaran pajak atau tax avoidance adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, acceptable tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu. Yang kedua, unacceptable tax avoidance, upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak. Contoh dari kasus tax avoidance yaitu PT RNI, sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura. Pada tahun 2016 diidentifikasi melakukan praktik TA atau tax avoidance dengan banyak variasi cara, yaitu mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omset perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, dengan tujuan memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Contoh lainnya, pada tahun 2019, perusahaan batubara PT Adaro Energi Tbk melakukan tax avoidance dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, Kotler's Service International Pte Ltd. PT Adaro Energi Tbk disinyalir melakukan praktik transfer pricing untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan transfer pricing yang identifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar atau non-arm's length price yang dilakukan antara PT Adaro Energi Tbk dengan Kotler's Service International Pte Ltd. yang menunjukkan ketimpangan harga transaksi bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi TA dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi berkas yang juga dilampirkan dalam pelaporan perpajakan di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, pelaporan perpajakan yang mengikuti serta laporan keuangan perusahaan sebagai pertanggungjawaban dalam melaporkan pendapatan. Secara tidak langsung, memberikan probabilitas otoritas perpajakan dalam mengidentifikasi aktivitas TA. Maka dari itu, bentuk siasat manajemen perusahaan yang terlibat dalam strategi TA ialah dengan cara mengaburkan informasi dalam laporan keuangan dengan membuat laporan keuangan yang kurang mudah dibaca. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko pemeriksaan pajak dan risiko penilaian ketidakpatuhan terhadap pajak. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks perpajakan internasional, istilah diskriminasi diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek lainnya dalam kondisi yang sama. Pasal 24 OECD model mengatur mengenai penghindaran diskriminasi dalam kondisi-kondisi yang ditentukan secara spesifik. Apabila ditelusuri lebih lanjut, diskriminasi dalam konteks pasal 24 OECD model dapat diartikan sebagai 1. Perlakuan yang tidak sama atas kasus yang sama atau dapat dibandingkan. 2. Perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama atau dapat dibandingkan. Tujuannya diadakan pasal 24 OECD model bukan untuk menghindari pajak berganda, namun untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil. Ketentuan mengenai non-diskriminasi terhadap bentuk usaha tetap atau BUT diatur dalam pasal 24 ayat 3. Maksud dari pasal 24 ayat 3 OECD model adalah jika perusahaan B merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara B mempunyai BUT di negara A maka perlakuan pajak atas BUT tersebut di negara A tidak boleh kurang menguntungkan dibandingkan dengan misalnya perusahaan A yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara A. Misalnya di negara sumber penghasilan negara A dibandingkan dengan subjek pajak A yang merupakan warga negara di negara A. Prinsip non-diskriminasi ini berlaku dengan syarat kondisi antara subjek pajak B dan subjek pajak A adalah sama. Misalnya sama-sama menjadi subjek pajak negara A. Diskriminasi pemajakan dapat dikenakan apabila status subjek pajak dalam negeri atau residen antara subjek pajak B dan subjek pajak A berbeda. Dalam hal ini, negara sumber dapat membedakan perlakuan pajak antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri. Yang ketiga, ada penghindaran pajak berganda. Berikut ini pengertian pajak berganda. Neckel dalam bukunya berjudul Basic Problems in International Fiscal Law pada tahun 1979 memberikan pembahasan secara rinci. Neckel memberikan pengertian pajak berganda yaitu secara luas, pajak berganda adalah bentuk pembahasan pajak dan pemungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal. Yang kedua, secara sempitnya, pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak berganda sesuai dengan negara atau yuridis. Pemungut pajaknya dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda internal atau domestik dan yang kedua internasional. Penyebab pajak berganda internasional ini, pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antara dua negara atau lebih. Falcon Bond
memberikan pengertian bahwa pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih saling menindih sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Beban tambahannya yang terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara bersamaan memungut pajak atau objek yang subjeknya sama. Dari pengertian di atas, jelas bahwa subjek pajak internasional akan timbul karena atas suatu objek pajak dan subjek pajak yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenakan pajak tersebut. P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian internasional di bidang pemajakan antara dua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian dua negara dengan prinsip saling menguntungkan antara kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam teks treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Payung hukum persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah pasal 232A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. Berdasarkan pasal ini, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Cara menghindari pajak berganda. Selanjutnya, cara menghindari pajak berganda. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi permasalahan pajak berganda. Persetujuan ini melalui proses kompromi yang panjang, tergantung pada sejauh mana suatu negara menentukan hak pemajakan internasionalnya. Di Indonesia, untuk P3B diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 25/PJ/2018. Persetujuan penghindaran pajak berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yuridis mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan perlakuan pajak. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber. Setiap negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, tetapi hal ini tidak menjamin bahwa pengenaan pajak berganda dapat dihindari sepenuhnya. Hal inilah yang menjadi dasar dari pentingnya suatu perjanjian untuk mengatur hak pemajakan masing-masing negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Contoh kasus P3B yaitu seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta atas penghasilan dari hadiah tersebut. Dikenakan PPH pasal 26. Hitunglah PPH pasal 26. PPH pasal 26 yaitu 20% dikali 100 juta yaitu 20 juta. Maka atas penghasilan diterima oleh atlet Cina tersebut akan dipotong PPH pasal 26 sebesar 20 juta. Dalam kasus ini tidak terdapat peraturan tersendiri dalam teks treaty untuk pengenaan PPH hadiah dari perlombaan. Sehingga meskipun Indonesia dan Cina memiliki teks treaty, namun apabila jenis penghasilan diterima tidak diatur kembali, maka tarif PPH pasal 26 yang digunakan adalah sebesar 20% untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.